Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Your Excellency, the Mayor of Salatiga, Mr. Haji Yulianto, SAMM. Your Excellencies, the Dean of Teacher Training and Education Faculty, Mr. Professor Dr. Haji Mansur M.Adi. The respectable, the Director of International PAS Program of Teacher Training and Education Faculty, Mr. Miftahuddin M.A. The Honorable, the Chief of Committee Diversity Festival 2021, Nurul Izzah, and the collaborator of study of U.S. Institute Summer 2021 on Religious Freedom and Pluralism, Elita Nurul Izzah. And the Honorable, all of the judges that who attend this agenda. And all of the audience. Ladies and gentlemen, with all praise and thanks be to God, the closing of Diversity Festival 2021 on Saturday, October 30, 2021, with the theme, Utilize Your Infinity, Expand Your Ability, is about to begin. As the Master of Ceremony, allow us to read several sequences of the closing of the Diversity Festival 2021 this morning. The first is opening. The second is singing Indonesia Raya and hymn of the IAS Salatiga. The third is welcoming speech. The fourth is announcement of competition and quiz. And the last is closing. Ladies and gentlemen, to take advantage of this time, let's start this agenda by praying. With your own lips, let's pray together. Finished. Step on the following agenda is singing the national anthem, Indonesia Raya, and followed the hymn of IAIN Salatiga. The audience, please stand up.
audience please sit back. The next agenda is welcoming speech. The first speaker is from the Chief of Diversity Festival 2021, Ms. Nurul Izzah. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan. Karena kuasa dan rahmatnya kita dapat sampai di penghujung acara Diversity Festival 2021 closing ceremony yang diadakan pada hari yang sangat cerah dan semoga kita semua berbahagia ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Profesor Dr. Haji Mansur MAG, yang kami hormati Direktur Program Khusus Kelas Internasional Bapak Miftahuddin MA, yang saya banggakan teman-teman panitia dan seluruh peserta serta pihak yang telah menyukseskan acara Diversity Festival 2021 ini. Dan tidak lupa juri-juri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri closing ceremony Diversity Festival 2021 ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Tak terasa kapal yang bermuatan harapan ini telah sampai di penghujung pelabuhannya dengan berbekal kesabaran dan ketenangan. Kita semua akhirnya telah sampai di pelabuhan kita. Semoga apa yang kita usahakan 1 sampai 2 bulan terakhir ini bisa membawa berkah bagi kami semua, bukan hanya segenap panitia tetapi semua pihak yang berkontribusi terhadap acara ini. Saya juga selaku panitia memohon maaf atas banyaknya kekurangan, banyaknya ketidakberkenannya mungkin pihak-pihak yang mengikuti acara Diversity Festival 2021 ini. Namun besar harapan kami semoga acara ini dapat memberikan banyak manfaat serta inspirasi kepada pihak-pihak lain seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga di penghujung acara ini semuanya dapat menikmati dan nanti yang kalah maupun yang menang tidak berkecil hati karena keputusan pemenang ataupun juara itu bukanlah menjadi titik ukur bahwa karya-karya panjenengan sedoyo itu tidak berharga seperti itu. Karya-karya kalian tetaplah yang terbaik, tetaplah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the speech. The second speech is the Dean of Teacher Training and Education Faculty of IAIN Salatiga, which will officially close Diversity Festival 2021 as well. Mr. Professor Dr. Haji Mansur MAG, time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami muliakan, kami hormati Bapak Rektor YIN Salatiga, Wakil Dekan 1, 2, 3, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YIN Salatiga, Direktur KKI, ya, Bapak Dr. Miftahuddin MA, dan sekretarisnya, kemudian tim juri, serta dosen semuanya yang hadir pada kesempatan ini, dan tak lupa para mahasiswa KKI sebagai mahasiswa pilihan di kampus ini yang kami banggakan, serta Master of Ceremony pada kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, ya, I will to try talk with English language because English language impossible to access without practicing. First, in this time, let us my graduate to our. It's because of his grace that we are able to be here in good condition for the closing diversity festival. Secondly, praise and greeting hopefully continue to be Lord Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam because he is good role model for us. Thirdly, I'm here as Dean of Educational Faculty, State Institute for Islamic Studies, YIN Salatiga. I thank for all. YIN Salatiga tries to guarantee the quality of educational process and output. YIN Salatiga graduates can enter the world of work and science with high competence and good character and moral. In connection with this, I would like to thank all participants in the success of the Diversity Festival. Hopefully, this activity able to bring a lot of useful for all. So in this time, please we close this Diversity Festival with Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. That's all. Thank you. Before I finish my talking, I will to talk pantun in Indonesian language. Become understood from all. Sekarang di Sabtu pagi, kita tutup perayaan keberagaman ini. Memang hebat program KKI. Bisa kerjasama dengan Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the speech. Ladies and gentlemen, the next agenda is the announcement of the competition and quizzes. Berikut yang akan kami umumkan terlebih dahulu adalah pemenang kuis bagi peserta yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi di webinar International Webinar Series Diversity Festival 2021 yang terdiri dari 12 pemenang dari 2 serial webinar yang sudah terselenggara. Untuk para peserta, mohon diperhatikan apabila nama Anda saya sebutkan berikut ini, mohon untuk menghubungi CP yang nanti akan diberitahukan di grup yang sudah tersedia. Oke, jadi teman-teman, kan kemarin kita ada webinar series. Nah, kita sudah kita menyediakan bahwasannya akan ada gift bagi yang aktif dalam diskusi kita, kan gitu. Nah, sekarang kita sudah memiliki 12 nama yang akan mendapatkan gift tersebut nih. Gift-nya nanti akan berupa pulsa ya, kemarin sudah diberitahukan.
Oke, pasti sudah tidak sabar nih ya. Langsung saja ya kita sebutkan satu persatu. Berikut adalah nama-nama pemenang kuis dari webinar series Diversity Festival 2021. Yang pertama, atas nama Tiara, yang telah memenangkan game quizzes pada webinar pertama yang sudah terselenggara. Terus untuk pemenang kedua quizzes ada Meza Zil Naomi. Kemudian yang ketiga ada Ayu Rahmi. Yang keempat ada Nur Muhammad. Yang kelima ada Ahmad Hidayat. Yang keenam ada Sukma Cahyanti. Yang ketujuh Farih Rozana. Selanjutnya ada Galuh Nafisah. Kemudian ada Aulia Salsabila. Dilanjut dengan Alfiatur Rohmah. Kemudian Wiwi Hertanti. Dan yang terakhir ada Natasha Lensky Mutia. Berikut tadi nama-nama pemenang dalam gift kita dalam webinar series pertama dan kedua yang telah dilaksanakan kemarin. Buat nama-nama yang telah kami sebutkan, bisa menghubungi CP webinar series 1 dan 2 untuk mengklaim hadiahnya, seperti itu. Dengan format nama lengkap, nomor telepon, seperti itu ya, teman-teman. Untuk siapa-siapa saja yang harus menghubungi CP1 atau CP2, petunjuknya nanti akan segera di-share di grup yang sudah ada. Mungkin apabila ada yang belum memperhatikan atau sedang pergi sejenak, saya ulangi lagi. Atas nama Tiara, Meza Zia Naomi, kemudian Ayu Rahmi, kemudian Nur Muhammad, kemudian Ahmad Hidayat, kemudian Sukma Cahyanti, kemudian Farih Rozana, Galuh Nafisah, Aulia Salsabila, Alfiatur Rohmah, Wiwi Hertanti, dan Natasha Lensky Mutia. Kepada ke-12 pemenang kuis, saya ucapkan selamat dan silakan mengklaim hadiahnya dengan menghubungi CP webinar yang sudah tersedia. Oke, teman-teman, selain ada dari pemenang gift ini, kita kemarin juga mengadakan beberapa lomba yang telah kita laksanakan, yang sudah kita selenggarakan. Kemarin ada yang pertama ada lomba comic strip, yang kedua ada short video, dan yang ketiga ada cover song. Nah, dari ketiga lomba ini nanti kita akan memilih nih, sudah ada daftar nama yang di sini yang akan kita umumkan, seperti itu. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk menyapa para dewan juri yang sudah ikut membantu kami dalam memilih karya-karya terbaik dari yang terbaik juga, yang sehingga bisa menghasilkan nama-nama yang akan kami umumkan setelah ini. Yang pertama ada lomba comic strip. Di sini ada Bapak Sigit Himawan Yudanto, SSN MSN. Selamat pagi Bapak. Hadir. Apakah hadir di sini? Bapak, yang pertama tadi ada Bapak Sigit, yang kedua ada Bapak Muhammad Khodibul Umam SPD. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Mungkin karena salah satu dewan juri juga sudah join di sini, mungkin bisa atau bisa disampaikan sedikit Bapak terkait karya-karya yang sudah terkumpul dari lomba komik strip sendiri. Bagaimana pandangan Bapak terkait karya-karya tersebut? Apakah itu merupakan suatu karya yang bagaimana begitu Bapak? Mungkin bisa disampaikan sedikit menurut Bapak.
Bapak Sigit. Apakah ya mungkin ada masalah koneksi jaringan ataupun juga beliau sedang ada agenda yang sedang dilaksanakan. Mungkin nanti kita bisa mendengar komentar dari beliau di akhir sesi. Langsung saja, kami sudah mendapatkan 3 nama. Tiga nama pemenang dari lomba comic strip yang sudah dinilai dengan kriteria dan juga aspek-aspek tertentu. Kami ucapkan selamat kepada juara 3 lomba comic strip Diversity Festival 2021 atas nama Reza Andrean Revaldo. Selamat. Untuk selanjutnya, juara kedua dari lomba comic strip atas nama Helena Juan. Selamat. Mungkin bisa dilihat juga dari para peserta yang sudah hadir. Berikut adalah karya-karya dari para pemenang. Kemudian yang kita tunggu-tunggu, tokoh utama dari lomba comic strip Diversity Festival yang sudah terselenggara, yang akan memenangkan hadiah utama dengan hadiah sejumlah jadi yang pertama ini pasti kita tunggu-tunggu ya, siapa nih pemenangnya kira-kira dari lomba comic strip kita itu. Oke. Untuk juara pertama lomba comic strip Diversity Festival 2021 atas nama Lila Narita. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat karya-karya juara kita, juara 1, 2, 3 kita. Selamat. Ini ada juara 1 komik strip kita. Ini adalah karyanya dengan judul Dulu dan Sekarang by Lila Narita. Seperti itu. Seperti yang kita tahu, para peserta sudah mengirimkan karya tertentu dan dengan pertimbangan dari juri yang sudah ada, hadirlah 3 pemenang lomba comic strip pada Diversity Festival ini. Mungkin bisa ada komentar ataupun ucapan selamat ataupun hal yang ingin disampaikan dari perwakilan dan juri, mungkin bisa diwakili Bapak Sigit atau Bapak Muhammad Khotibul Umam, maaf. Bisa kami persilahkan. Halo, tes. Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa, Bapak. Oke, mohon maaf. Ini saya buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Halo. Inji, Pak, sudah terdengar. Oke, ini mohon maaf ya, saya tidak bisa on kamera karena seperti biasa kelebihan dari Zoom meeting itu kan bisa multitasking ya. Jadi bisa kita sambi yang lain ya. Jadi saya sedang naik motor boncengan bareng teman ya, mau tilik ada saudara yang sakit. Jadi tadi sudah
Alhamdulillah sudah diumumkan ya berkaitan pemenang. Saya selaku Dewan Juri dari komik strip ya, yang kemarin sudah kita lakukan penilaian dan sudah diumumkan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan menurut saya semua karya adalah pemenang ya. Sebab tidak ada karya yang jelek, tidak ada karya yang kalah. Semuanya adalah pemenang. Tapi pada intinya adalah bagaimana teman-teman menyampaikan sebuah nilai-nilai atau value yang teman-teman konversi dalam bentuk media sehingga pesan itu bisa terdelivery ke dalam bentuk sebuah karya. Dalam hal ini adalah comic stripe. Dan kepada teman-teman yang sudah menjadi host dari acara tersebut, saya pikir nanti bisa dikembangkan lagi untuk acara-acara berikutnya, mungkin dengan bisa dikatakan persiapan lebih baik, lebih matang, sehingga cakupannya bisa lebih luas ya. Jadi semoga kita berdoa bersama untuk pandemi ini segera selesai agar acara teman-teman ini bisa dilaksanakan sesuai dengan skala yang kita dan exposure yang kita harapkan bersama. Saya pikir seperti itu ya. Tetap jadikan semacam media-media kreatif ini bisa hidup dalam lingkungan, khususnya lewat lembaga IAIN Salatiga. Mungkin bisa dalam bentuk UKM, unit kegiatan mahasiswa ya. Nanti bisa ada semacam diskusi-diskusi berkaitan tentang media-media kreatif, entah animasi, komik, atau desain atau yang lain, yang intinya bisa memacu kreativitas daripada otak kanan teman-teman mahasiswa semua. Saya ucapkan selamat ya kepada pemenang, kepada para dewan juri, panitia, Bapak Ibu dosen pendamping ya, dosen-dosen di lembaga IAIN Salatiga, kepala jurusan dan seterusnya. Saya ucapkan selamat. Saya selaku dewan juri, demikian statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pesan dan kesannya terhadap Lomba Diversity Festival, terutama untuk comic strip. Kemudian ada yang kedua. Ada untuk juara lomba short video. Oke, di sini sudah ada 3 nama yang akan kita sebutkan nih untuk pemenang lomba short video. Oke, pasti kita, apakah para pemenang ada di sini ya kira-kira ya? Seharusnya ada ya, pasti karena harusnya ada. Harusnya sudah yakin aku kayaknya bakal menang, jadi aku harus join nih gitu. Oke, tanpa mengurul waktu yang lama, mari kita sebutkan nih, kita bacakan untuk para pemenang short video pada Diversity Festival 2021 tahun ini. Dari video-video yang sudah masuk lahir-lahir yang berikut ini. Yang pertama, untuk juara 3 lomba short video Diversity Festival 2021 jatuh atas nama Muhammad Arju Muafiq. Selamat. Oke, untuk juara kedua, short video Diversity Festival 2021 jatuh kepada Lutfiah Afifah. Kemudian juara pertama short video Diversity Festival 2021 jatuh kepada Saudari Prehati. Oke, di sini kita juga ada 2 juri kita pada short video. Yang pertama ada Bapak Hasla Marji Setiawan, SOS MIKOM. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kedua ada Ibu Hanifah SPD. Mas, aduh ya.
Mohon maaf karena ada kekeliruan dalam membaca. Yang kedua, juri kita menghadirkan Kakak Sanifah SPD. Maaf. Selamat pagi kepada seluruh dewan jurinya. Sekali lagi mohon maaf atas kekeliruannya. Mungkin bisa ada pesan kesan terhadap para peserta yang sudah mengirimkan karya-karyanya, bisa disampaikan. Mungkin kepada Bapak Hasa ataupun Mas Chan yang ingin menyampaikan nih kesan-pesannya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mendapatkan skor tertinggi dan menjadi pemenang di Festival Diversity ini. Jadi ada beberapa kriteria yang sudah disampaikan lomba. Sebelumnya saya sampaikan bersama kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh salah satu juri tadi yang di Comic Strike. Jadi bahwa semua karya Anda itu adalah pemenang sebenarnya. Jadi cuman yang membedakan adalah di lomba ini ada yang menang dan ada yang kalah, itu yang membedakan. Tetapi saya sekaligus mengapresiasi dan saya berharap Anda lebih terus berkreativitas karena esensi dari semuanya ini adalah Anda menyampaikan pesan. Di short video itu adalah pesan, apalagi temanya jelas keberagaman ya, jadi perbedaan begitu, keberagaman begitu. Jadi ini sesuatu pesan dan ketika saya hanya melihat esensi dari pesan itu, jadi teruslah berkarya, teruslah membuat sesuatu, menghasilkan pesan-pesan yang baik. Gitu. Jadi itu seperti itu dan kemudian soal semuanya indikator sudah dibagi dalam beberapa indikator, ada kualitas video, ada isi video, kemudian ada kesesuaian tema, kemudian ada kreativitas. Namun ada satu indikator yang saya campurkan di situ yaitu orisinilitas. Jadi artinya bahwa bahkan kenapa yang menjadi juara itu adalah yang memiliki orisinilitas yang tinggi. Saya pilih begitu meskipun dari segi kualitas jelas ada yang bagus sekali, bahkan saya hampir tidak percaya kalau itu sebuah karya orisinil. Jadi bagus sekali dari angle-nya, kemudian kualitas video, kemudian kamera, kemudian kalau Anda paham yang namanya kamera itu ada pengaturan shutter speed, aperture sampai ISO-nya itu sangat bagus, tajam, kemudian bagus sekali jadi angle dari angle, terus kemudian hampir semuanya pencahayaan itu semua bagus. Namun itu kembali adalah saya kadang berpikir soal orisinilitas karena indikatornya tidak ada, saya tambahkan jadi bahan pertimbangan ketika saya memutuskan untuk menilai dari sisi orisinilitas karena saya berpikirnya dari orientasi jeda waktu yang sangat pendek tidak mungkin menghasilkan karya yang begitu luar biasa dengan budget yang tentu saja mesti akan, kalau mepet itu pasti tidak mungkin, tetapi makanya yang saya pilih adalah karya-karya yang notabene dari sisi orisinilitas bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang jadi saya berusaha menyeimbangkan semua indikator itu. Begitu rekan-rekan, itu yang perlu dipahami. Namun semuanya saya apresiasi bahwa semua karya yang masuk adalah sebuah pesan yang bermakna. Sebuah pesan yang topiknya jelas, temanya jelas adalah keberagaman. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu juri di ajang ini. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja sama dan kita bisa melakukan kegiatan yang sama dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan IAIN Salatiga, khususnya program KKI ini. Begitu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Siremon. Baik, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya untuk kita semua. Mungkin dari Mas Chan ingin menambahkan sedikit pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya.
Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Mas. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia dan peserta yang sudah mensukseskan acara diversity kali ini. Dan selamat pada pemenang lomba short video diversity tahun 2021. Karya teman-teman itu memang semua baik, tapi saya pribadi dan Pak Hasta harus memilih yang baik dari yang terbaik juga. Saya setuju dengan Pak Hasta tadi bahwa ada tambahan kriteria yaitu berupa originalitas dari karya teman-teman semuanya. Saya juga sedikit bertanya-tanya sih, apakah karya teman-teman semuanya ini apakah ori atau apa ya, ambil dari karya orang lain. Nah, ataupun itu dapat apa ya, teman-teman bisa mengambil cara orang lain asalkan menyebutkan sumber ataupun karya orang lain tersebut dalam video teman-teman. Itu pun nggak semuanya teman-teman ambil semuanya, hanya berapa persen saja yang boleh kalian cantumkan dalam karya teman-teman semuanya. Mungkin itu. Terima kasih pada seluruh panitia sudah memberikan kepercayaan saya pribadi untuk memberikan penilaian pada karya teman-teman semuanya. Good job dan terus semangat buat teman-teman dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih Mas atas pesan-pesannya kepada kita semua. Oke, selanjutnya ini kita akan menampilkan karya-karya pemenang kita nih. Jadi nanti kita akan menampilkan 3 karya dari pemenang short video Diversity Festival 2021. Ini ada karya dari Muhammad Arju Muafiq yang merupakan juara ketiga dari short video kita. Menggapai kedamaian di antara perbedaan. Perbedaan gak mengharuskan kita memicu sebuah perseteruan. Kita hidup di bangsa yang sama, Indonesia. Gak harus berkoar-koar siapa yang paling benar. Cukup berbuat baik untuk menjadi seorang panutan. Hilangkan rasa keegoanmu. Tinggikan kebersamaan. Karena itu kunci dari kedamaian. Bertoleransi, tapi jangan lepaskan jati diri. Walaupun bermacam-macam perbedaan, mulai dari agama, suku, dan budaya, tapi kita harus tetap menghargai sebuah perbedaan. Semua harapan bangsa yang ada di muka bumi ini adalah di mana para rakyatnya berdamai di tengah-tengah perbedaan. Jadilah seorang moderator. Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Kau curahkan pada sekarang ini dari karya pemenang juara 2 atas nama Lutfiah Afifah. Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Kau curahkan pada kami. Puji syukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kau anugerahkan kami lautan yang luas, tanah yang subur, dan pemandangan yang asri. Di sini kita berkumpul dan bersuara, membentuk hubungan sosial yang akrab dan ramah tamah, memupuk rasa kemanusiaan, saling menghargai, memahami dengan rasa kepedulian,
menjaga persaudaraan, dan kedamaian. Instansi yang terdiri dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Apa yang terjadi bila jurusan jadi pembatas pergaulan yang akan mengurangi kerukunan dan benih konflik horizontal? Keberagaman sebagai rahmat dan kekuatan. Kegiatan ini menuntut kita hidup mandiri, disiplin tepat waktu, dalam segala hal apapun. Melatih jiwa kepemimpinan dan menumbuhkan sikap toleransi. Walaupun kita beda pendapat, background, bahkan kita beda kemampuan, tapi kita diikat dalam satu ikatan dan menjadi sebuah kesatuan karena adanya toleransi. Toleransi itu mudah, kawan. Coba kau lihat, kita saling berdekatan, sesama jurusan saling menghargai, di saat kuliah saling toleransi. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dengan kemampuan mengajarnya, Fakultas Syariah dengan kemampuan muamalahnya, Fakultas Dakwah dengan kemampuan public speakingnya, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora dengan kemampuan nilai-nilai keislamannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan kemampuan bisnisnya. Dengan adanya perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati, karena dalam kepramukaan, perbedaan adalah kelengkapan dan persatuan. Tanpa perbedaan, hidup takkan berkesan. Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu dalam menerima perbedaan. Apabila kita saling menghargai dan menghormati, mulai dari perbedaan fakultas, jurusan, daerah, bahasa, sudah saatnya kita bersatu menjadi lebih baik. Salam Pramuka, Racana Kusuma Dilaga, Boro Sri Kandi. Selanjutnya, ini adalah video dari Tunang juara pertama dari lomba short video. Mari kita lihat bersama. Dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita.
Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Berikut tadi adalah hasil dari karya-karya pemenang kita dari juara 1 sampai juara 3 pada cabang lomba short video. Sebelum untuk melanjutkan lomba yang selanjutnya, saya ingatkan kepada pemenang-pemenang yang sudah diumumkan tadi dan ataupun yang akan nanti diumumkan itu, yang pertama, silakan menghubungi CP atau penanggung jawab dari lomba yang Anda ikuti. Kemudian yang kedua, silakan klaim hadiahnya dan nanti silakan mengikuti ketentuan atau syarat yang berlaku dalam mengklaim hadiah tersebut sesuai yang sudah atau yang akan diinformasikan nanti lebih lanjut. Mengingat kita belum mendengarkan bagaimana perasaan dari para pemenang di lomba-lomba yang sudah diumumkan tadi. Mungkin mari kita bisa mendengarkan gimana perasaannya setelah diberitahukan atau mendapatkan informasi kalau Anda lah yang memenangkan lomba. Untuk perlombaan short video di sini ada yang sudah join, mungkin bisa menyampaikan sedikit pesan-pesannya nih setelah mengikuti
lomba short video yang diadakan Diversity Festival 2021 dan menjadi salah satu pemenang juara kedua gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Silakan Mbak. Oke, kepada Mbak Lutfi Hafifah, apakah masih bersama kami? Oke, mungkin malu ya Mbaknya ya. Tadi sepertinya sudah sempat alami camp, tapi sekarang Oke. Selamat pagi Mbak Lutfi Hafifah. Selamat pagi. Iya. Ya. Selamat Mbak atas Iya, terima kasih. juara-duanya. Mungkin bisa sedikit berbagi gimana perasaannya selama Kenapa? Cerita sedikit berbagi gimana perasaannya dalam berkarya dan setelah diumumkan jadi pemenang itu gimana kesan-kesannya? Kesannya mengikuti Diversity Festival itu sangat berkesan, menambah wawasan, menambah pengalaman. Pesannya semoga lebih sukses lagi. Amin, terima kasih. Kalau untuk dalam proses pembuatan dari karya tersebut mungkin ada kesan apa gimana gitu Mbak? Mungkin pengalamannya apakah ada perjuangan ataupun Ya, ada perjuangannya. Pengalaman menarik yang mungkin bisa pas bikin video itu berarti itu terinspirasi dari Pramuka dan saya buat videonya seperti itu. Udah seperti itu. Terima kasih atas tanya. Dan untuk teman-teman itu tadi dari adalah Mbak Lutfi Hafifah selaku juara kedua lomba short video yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya terhadap lomba yang sudah beliau ikuti. Kemudian sepertinya kok nggak fair kalau kita tidak mendengar juga kesan-kesan dari pemenang lomba yang pertama tadi yang sudah diumumkan, yaitu lomba comic strip. Mungkin dari Mbak Lila Narita, apakah join? Ayo Mbak Lila Narita, sepertinya tadi halo. Halo, maaf ya, sinyalnya lag gitu, jadi agak nge-lag. Iya, tidak apa-apa. Gimana Kak, apa perjuangannya dari mulai pembuatan karya hingga setelah diumumkan menjadi apalagi juara 1 gitu? Gimana perasaannya atau hal yang ingin disampaikan mungkin? Menurut aku jujur aja sih sempet deg-degan waktu pengumuman. Terus aku juga tahu lomba ini tuh kayak H-2, jadi buat karyanya pasti cepet-cepetan banget. Oke, jadi sangat luar biasa nih ya, dengan waktu yang mepet, ini bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa, menjadi juara 1 gitu. Iya, apalagi menjadi juara 1. Kita semua percaya di balik karya-karya hebat yang tercipta dari para pemenang itu pasti ada kisah tersendiri yang berkesan bagi baik pembuat atau pembuat karya tersebut ataupun bagi kita semua yang penikmatinya. Tidak hanya buat para pemenang ya pastinya ya, tapi dengan semua teman-teman yang telah mengikuti lomba kita itu pasti karyanya sudah penuh makna yang disajikan dalam media gitu.
Oke, untuk selanjutnya ada yang terakhir nih, ada lomba cover song. Oke, ya. Lomba cover song ini juga menghasilkan 3 pemenang yang sudah dinilai dari 2 orang juri. Yang pertama ada Ibu Aprilia Tria Adisti NPD dan juga Bapak Yudi Noprian Komalik MSN. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu dari Bapak Yudi, gimana nih komentarnya terhadap karya-karya dan cover song yang sudah masuk sejauh ini dan menghasilkan 3 pemenang yang akan nanti diumumkan itu. Ya, sebagian besar baik tampilan sajian dari para peserta, walaupun dalam ruang-ruang virtual ya, ruang digital virtual, tapi tetap ada usaha dan bisa beradaptasi sehingga bisa menyajikan sajian musik yang baik, terutama membawa pesan tentang tema yang diusung panitia ini ya, tema yang baik juga begitu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin dari Ibu Aprilia sendiri ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa tentang peserta kemarin ataupun mungkin pesan bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba cover song yang di luar sana mungkin akan diselenggarakan tapi masih ragu ataupun masih sebagai dari perspektif juri sendiri untuk cover song itu tuh seperti apa, kemudian yang dinilai itu bagaimana supaya nanti di kemudian lomba teman-teman bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Silahkan Ibu. Yeah, thank you very much because the committee is from KKI, yeah. So I would like to use English a little bit. So actually there are 10 awesome singers who join this competition for cover song competition, and surprisingly most of them is very good in singing and also interpreting this song. So they have the beautiful song, they have the different characteristics, visual and whatever. Honestly, it's a little bit difficult for me to choose which one that will be the winner. So because this is a competition, so I have to choose only 3 winners. So congratulations. I just want to congratulate to all of the Maaf Ibu, mic-nya termatikan. Oh yeah, I'm sorry. Singing is also my hobby ya. Everybody likes singing, so just keep singing with your beautiful voice. Ya, ditunggu cover-cover berikutnya. Kalau nggak juara di sini, kalian hebat semua. Silahkan berkarya di YouTube. Nah, atau di kompetisi yang lain. Karena kita kompetisi nyanyi itu memang subjektif ya. Jadi kalau nggak menang di sini bukan berarti kalian nggak bagus. Tapi ini lebih kepada kriteria yang ada dalam penjurian ini mungkin berbeda dengan yang biasa kalian lakukan untuk cover gitu. Jadi jangan berkecil hati, semuanya juara, semuanya bagus. So congratulations and also all of the committee. Thank you ya. Thank you so much Miss, dan juga Bapak Yudi dan juga semua dewan juri yang sudah berkenan untuk berpartisipasi dalam membantu para panitia dan memilih juara-juara dari lomba yang sudah terselenggara. Dan langsung saja kita akan umumkan pemenang lomba Cover Song Diversity Festival 2021. Yang pertama ada juara 3. Juara 3 lomba Cover Song jatuh kepada peserta atas nama Ulhak VH Sidik. Selamat. Oke, disusul dengan juara kedua kita lomba Cover Song Diversity Festival 2021. Ada juara kedua atas nama
Anissa Artianti. Selamat. Selamat. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu juara pertama cover song kita. Siapa nih duta kita, duta nyanyi kita pada Diversity Festival 2021 ini? Oke, langsung saja. Siapa Mbak? Servernya. Oke. Pemenang lomba pertama cover song Diversity Festival 2021 atas nama Azhara Tania. Sebelum kita dengar perasaan pesan-pesan dari para pemenang, mari kita lihat sejenak karya-karya dari para pemenang yang sudah. Kita dengarkan sejenak suara-suara emas dari pemenang-pemenang kita, gitu. Oke. Juga mungkin sama teman-teman ini sebelum kita lanjutkan. في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبالسلام أنشو احنا الكلام زي نور احترام بمحبة وابتسام أنشو بين الأنام هذا هو دين سلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبالسلام أنشر احنا الكلام زي نود احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبالسلام أنشر احنا الكلام زي نود احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبالسلام أنشر احنا الكلام زي نود احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو
فيها سلام فيها سلام
Kami ucapkan selamat kepada pemenang dari lomba cover song yang sudah mengirimkan karya-karya terbaiknya. Mungkin bisa menyampaikan pesan-pesannya di forum ini dari pemenang. Mungkin dari Kak Azahra Tania bisa menyampaikan pesan-pesannya sebagai perwakilan dari pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama Zahra mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh segenap panitia yang udah nyelenggarain acara sekarang ini. Terima kasih juga kepada kedua dewan juri, Ibu Aprilian dan Pak Yudi. Terima kasih banyak atas kesempatannya, sudah membuat acara yang bisa mewadahi kreativitas kami semua. Terima kasih juga kepada semua panitia yang keren dan semua peserta yang kemarin sudah berkompetisi. Keren-keren banget, jujur nggak nyangka bisa dapat kesempatan ini, tapi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Zahra Tania yang sudah memberikan pesan-pesannya terhadap lomba yang sudah diselenggarakan oleh Panitia Diversity Festival 2020. Oke, dari sekian tadi itu kita sudah ada lomba-lomba. Nah, setiap lomba kan ada menang, tapi ada satu pesan nih tadi dari beberapa juri, semua orang adalah pemenang, gitu ya. Namun karena ini adalah suatu perlombaan, sehingga kita harus memilih nih yang baik dari antara yang memilih yang baik dari yang baik, gitu. Best of the best gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya teruslah berkreasi, berkreativitas dan berkarya gitu. Dan untuk peserta-peserta yang ingin melihat karya-karya dari peserta lain yang sudah mengirimkan karyanya di Diversity Festival ini, mungkin bisa cek di Instagram Diversity Festival 2021 untuk melihat karya-karya dari peserta lain yang sudah masuk kepada kami, yang akan dikirimkan mungkin beberapa saat setelah pengumuman ini. Kemudian, hadirin yang berbahagia, mengingatkan kembali bahwa agenda demi agenda sudah terlampaui. Diversity Festival ini yang mana festival keberagaman yang mengharapkan terciptanya harmonisasi dan juga perdamaian di antara kita semua, masyarakat yang beragam, yang memiliki perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, mengingat dari tujuan utama kita, yaitu menciptakannya perdamaian di antara keberagaman itu, mari kita dengarkan sejenak pesan perdamaian yang akan disampaikan oleh 6 pemuka agama yang sudah terangkum dalam video berikut ini. Untuk pesan kami dari kalangan umat Buddha yang diajarkan oleh Buddha adalah satu, yang paling penting adalah toleransi dulu. Kemudian kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kemudian kita juga harus menghargai kesetaraan dalam beragama ini. Jadi kita semuanya adalah sama. Karena pada dasarnya semua agama adalah mengajarkan kebajikan, cinta kasih, kasih sayang, kemudian ikut bahagia ketika melihat agama lain berbahagia, juga ikut menderita ketika orang-orang yang beragama lain yang berbeda dengan kami juga ikut
mengalami penderitaan, kita juga ikut merasakan penderitaan. Dan ajaran Buddha yang disebut dengan Brahmawihara, yaitu cinta kasih, metta, kemudian karuna, ya, kasih sayang, kemudian mudita, tadi saya katakan yaitu ikut senang melihat orang lain senang, ikut susah ketika melihat orang lain susah. Kemudian yang keempat adalah UPK, yaitu memiliki keseimbangan batin, yaitu kita tidak bangga ketika kita dipuji atau dilulukan oleh orang banyak, tetapi kita juga tidak besar kepala. Kemudian kita tidak merasa rendah hati ketika kita dihina, dicela, dihancurkan, tapi justru sebaliknya kita mengampuni mereka, menyadarkan mereka agar mereka sadar apa yang dilakukan itu. Itulah ajaran Buddha yang disebut dengan perilaku luhur, atau orang mengatakan di ajaran agama Buddha adalah sebagai kediaman para dewa. Demikian, terima kasih. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kita hidup di bumi pertiwi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Supaya damai, tentram, tentunya kita harus mampu memberikan teladan-teladan bagi semuanya, bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Hindu mengajarkan Vasudewa Kutumbakam bahwa semua manusia pada hakikatnya bersaudara. Semua terlahir di bawah sinar matahari yang sama. Sinar matahari tidak pernah membedakan suku, ras, agama, tempat tinggal, status sosial apapun. Semua adil diberikan sinar olehnya. Maka dari itu, mari kita senantiasa memberikan teladan-teladan bagi semuanya bahwa kita hidup di bumi negara tercinta ini senantiasa bersaudara, selalu mengedepankan asas-asas musyawarah, kekeluargaan, bahwa perbedaan merupakan suatu anugerah, namun banyak sekali yang bisa kita bersamakan di dalam kehidupan ini. Bahwa perbedaan akidah jangan sampai membuat kita berbeda dalam tingkah laku, berbeda dalam pergaulan, dan saling bermusuhan. Demikian, semoga kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa damai. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kita perlu memahami bahwa Indonesia itu adalah anugerah. Dan karena itu agama-agama berperan sangat besar dalam menjaga anugerah ini. Anugerah ini juga adalah ruang bersama yang perlu diperjuangkan setiap saat, ruang yang perlu dibangun untuk memberikan tempat bagi semua warga negara. Kita memiliki perbedaan-perbedaan agama, tetapi kita disatukan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita, sehingga ini menjadi kekuatan, ini menjadi kekayaan, ini membuat Indonesia menjadi contoh dari bagaimana agama dikelola, bagaimana keberagamaan dikelola, dan menjadikan Indonesia sebagai mutiara Katulistiwa bagi dunia, dan orang mau belajar dari Indonesia. Ini tanggung jawab kita semua sebagai generasi muda, terutama ketika kita bicara tentang bagaimana menghubungkan kehidupan keseharian, kehidupan kebangsaan kita dengan ruang-ruang virtual yang harus terus kita buka, kita bangun. Dan di dalam ruang-ruang virtual ini kita perlu membangun narasi-narasi kebangsaan, nasionalisme, keindonesiaan, penerimaan terhadap orang lain, supaya Indonesia sebagai ruang bersama itu terus kita bangun dalam kehidupan online dan kehidupan offline kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anissa Jinorope selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga akan menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat yang intinya bahwa menurut pandangan Islam bahwa pluralisme atau pluralitas itu adalah merupakan satu keniscayaan yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari mana hujurat adalah kamar-kamar. Bahwa kita memang diciptakan dari satu rumah besar, yakni sebuah negara atau bangsa. Di dalamnya ada kamar-kamar. Ada kamar etnis, ada kamar perbedaan agama, ada kamar suku. Dan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbeda. Dari kamar itulah bersama-sama untuk menjaga rumah. Rumah yang besar adalah bangsa dan negara. Kalau kita kompak kamar-kamar itu, etnis, agama, suku-suku itu bersatu akan membawa rumah itu menjadi kuat. Rumah itu akan menjadi berdaulat, dan rumah itu akan membawa kesejahteraan dan kedamaian bersama. Marilah kita bersama hidup damai dalam perbedaan, hidup toleran dalam keberbedaan, dan itulah Indonesia yang kita cinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemuka agama yang sudah menyampaikan pesan perdamaian bagi kita semua. Semoga melalui pesan tersebut kita semua sebagai umat beragama dan juga yang umat yang memiliki keberagaman dapat menciptakan kehidupan yang aman dan damai, harmonis, dan sejahtera. Oke, untuk teman-teman, di sini dari program kelas khusus internasional IAIN Salatiga juga memiliki agenda dalam waktu dekat ini nih. Namanya yaitu Art and Language Exhibition. Jadi apa sih Art and Language Exhibition itu? Jadi pertunjukan wayang orang di mana itu menggunakan bahasa-bahasa asing seperti itu. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini ada sedikit cuplikan nih dari apa sih Art and Language Exhibition itu. Selamat menyaksikan.
Selagi menunggu pemutaran dari teaser Art and Language Exhibition itu, jadi Ale sendiri itu akan di-share besok untuk teasernya yang akan kita putar sebentar lagi. Jadi Art and Language Exhibition sendiri itu merupakan pertunjukan sentral tari yang menggabungkan kebudayaan terutama dari Jawa, yaitu wayang orang yang kami kemas dengan bahasa internasional seperti Arab dan juga Inggris. Dan Art and Language Exhibition sendiri akan tayang premier YouTube program khusus kelas internasional di hari esok, hari Minggu jam 10 gitu. Jadi jangan lupa ya untuk menonton acara kita yang satu ini, karena ini merupakan 1 tahun sekali nih Kak. Jadi gitu, 1 tahun kali. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit cuplikan nih dari apa yang akan kita pentaskan besok gitu. Kalau ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa saksikan premier Art and Language Exhibition 2021 yang akan tayang di YouTube program khusus kelas internasional pada hari Minggu 31 Oktober 2021 dan tinggalkan jejak di sana. Kami mengharapkan masukan dan juga komentar apalagi support dari kalian semua atas pertunjukan yang sudah tersedia yang akan tayang esok hari. Jangan lupa ya, jadi besok kita juga ada bagi-bagi giveaway gitu di acara yang satu itu besok. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu loh. Kapan lagi coba nonton wayang orang dengan bahasa asing gitu. Gratis lagi. Dapat giveaway. Benar. Semoga teman-teman bisa meluangkan waktunya dan juga bisa terus stay update dari kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh program khusus kelas internasional ataupun updatean terbaru yang akan kami share selanjutnya. Dan kembali lagi ke agenda kita hari ini. Ladies and gentlemen, several sequences of our agenda have been done and the final agenda is closing. To close this agenda, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. We are, as the master of ceremony of the Closing Diversity Festival 2021, we do apologize for many mistakes in presenting this event. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, jangan leave dulu ya teman-teman. Kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Mohon semuanya untuk open cam, mari kita foto bersama. Yuk teman-teman, mari kita foto bersama. Sekaligus sebagai selebrasi ya terselenggaranya Diversity Festival ya.
Pasang pose yuk. Jangan lupa senyum. Saya hitungi bersama ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Apakah dari panitia sudah dapat? Oke, satu lagi katanya. Yuk lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Bapak Ibu juri yang sudah berkenan mengikuti rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah membantu menyukseskan acara Diversity Festival 2021. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk teman-teman, Bapak, Ibu yang memiliki agenda lain, sudah kita perkenankan untuk meninggalkan room meeting kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya dalam rangka memeriahkan acara Diversity Festival tahun 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih, dan juga jangan lupa untuk pemenang ya, silakan mengklaim hadiahnya dengan panduan yang nanti akan di-share di grup, dan silakan ikuti prosesnya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.